Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiansa dengan NIM 4242311028. Yang dimana kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tentang modul 4, yaitu regresi linier. Yang dimana tujuan kegiatan praktik ini menggunakan metode regresi dalam pengelolaan data. Nah, analisis regresi dan korelasi memiliki pendekatan yang hampir serupa. Jika analisis yang dilakukan bersama terhadap dua variabel, maka disebut sebagai analisis korelasi. Nah, jadi nanti di sini kita akan melaksanakan praktikumnya. Mungkin langsung saja kita ke praktikum. Yang pertama ini praktikum 1. Nah, di sini datanya sudah saya input. Langsung saja kita coba menjalankan. Yang pertama kita di grab scatter plotnya. Nah, di sini kita bisa menggabungkan satu grafik menjadi dua gambar, ataupun terpisah juga bisa. Namun kita terpisah terlebih dahulu. Nah, ini untuk grafiknya. Yaitu kita coba ke with regression group, kita oke. Kita pencet X nya press from groups ini, kita oke juga. Nah, di sini data tersebut menjadi dua. Satu ada grafik untuk tegangan. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat regressionnya. Regressionnya ini kita pencet regression. Setelah itu kita pilih fit regression model. Nah, di sini ada tegangan. Nah, di sini kita bisa unstruct terlebih dahulu untuk memilih fit dan residuals. Oke. Setelah itu di sini kita ada grabs-nya juga. Grabs-nya di sini 4-in-1 ini kita checklist. Oke, langsung saja kita oke kan. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini ada equation-nya, yaitu IA-nya minus 0,0377 tambah 0,99391 volt. Ada coefficient-nya, ini mana itu konstannya minus 0,377 choice-nya, dan itu ada V-nya 0,99391 tadi. Nah, untuk model sumerinya itu S-nya ada 0,05, RSQ-nya 99,97%. Nah, itu kita bisa lihat pemilihan berbeda sedikit untuk persenannya. Nah, jadi jika kita merujuk pada grafik, yang dimana hasilnya jika merujuk pada nilai P, follow pada analisis variansi kurang dari 0,05, maka nilai tegangan masukan akan pengaruh besarnya arusan keluaran yang terukur. Nah, jika merujuk pada nilai P pada koefisien 0,05, maka nilai tegangan masukan akan mempengaruhi besarnya arus keluaran yang terukur. Jika merujuk pada nilai P value pada analisis variansi dan koefisien, maka variabel tegangan signifikan mempengaruhi arus keluaran. Nah, nilai RSQ berkisaran antara 0 sampai 100%. Nilai RSQ dari pengolahan dan menunjukkan nilai 99,97%. Sehingga variasi tegangan berikan kontribusi terhadap besarnya arus keluaran. Sisa presentasi dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jika tegangan masukan nilai baik satu satuan, maka arus keluaran akan naik sebesar 0,99391 volt tadi. Nilai tersebut merujuk pada persamaan regresi, yaitu arus sama dengan minus 0,0377 tambah 0,99391 mA. Asumsi lain yang perlu dipertimbangkan adalah residual identik, residual independen, dan residual distribusi normal. Nah, gambar normal probability yang perlu dipertimbangkan adalah residual identik, residual independen, yang dimana probability plot memiliki bentuk normal jika mengikuti bentuk linear dan garis linear yang diberikan. Gambar versus fit memiliki bentuk normal jika tidak menghasilkan pola. Semakin
melebar atau menjauh dari titik. Nah, gambar versus order memiliki pola identik ketika titik-titik yang menyebar sepanjang sumbu nol. Nah, kesimpulannya yaitu tegangan masukan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap arus keluaran. Jika tegangan masukan diberikan naik, maka arus keluaran akan berubah naik. Pola ini sesuai dengan hukum Law. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktik 2. Nah, praktik 2 ini data yang sudah kita ambil. Nah, yaitu dapatkanlah persamaan regresi, koefisien analisis variansi pada residual identik, pola residual independen, dan pola residual berdistribusi normal, dan dapat menulis apakah terjadi nilai ekstrem antara penggambaran voltmeter pada pembacaan naik dan turun. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama itu kita akan grab terlebih dahulu, sketplot. Nah, di sini kita akan menjalankan. Ini udah kita masukkan tinggi balok. Ini kita bisa langsung juga gabungkan untuk melihat nilainya. Nah, untuk di sini kita melihat yang menunjukkan bahwa kedua variabel FA dan FB memiliki hubungan yang hampir linier dengan tinggi balok. Titik-titik dari FA dan FB berada sangat dekat satu sama lain, tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam beberapa titik pengukuran. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan perbedaan sistematis antara pembacaan naik FA dan turun FB, tetapi perbedaan ini sangat kecil. Nah, selanjutnya kita akan membuat star regressionnya. Kita akan membuat fit regression model. Oke, ini kita cek juga stroke-nya pertama itu sudah fit dan residuals, dan grabs-nya juga kita sudah ke 4-in-1. Oke, kita jalankan. Oke. Baik, nah di sini kita sudah mendapatkan regression equation-nya, conversion-nya dengan angka tersebut. Kita zoom sedikit. Nah, oke. Nah, di sini ada juga model summary-nya, analysis of range, dan fits and diagnosis short observation-nya dengan angka-angka tersebut sudah kita temukan. Nah, di sini kita akan membaca grafik residualnya. Nah, yang dimana normal probability plot-nya yaitu ada berada di sini. Itu grafik menunjukkan bahwa residual tidak sepenuhnya mengikuti garis lurus, terutama pada bagian ujung-ujungnya. Ini menunjukkan bahwa residual tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Nah, sedangkan yang yang versus value, oke. Ini kita maaf. Nah, di sini di situ first value di bagian kanan atas pola berbentuk kurva dan melengkung mengindikasikan adanya hubungan non-linear antara variabel independen tinggi balok dan variabel dependen FA-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa model linear mungkin tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, di sini kita akan merujuk ke histogram. Nah, di sini ada histogram yang menunjukkan distribusi residual yang tidak sepenuhnya simetris dengan beberapa outlier di sisi kanan. Nah, ini memperkuat dugaan bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal. Nah, sedangkan di sini yang ordernya, grafik ini menunjukkan pola sistematis dalam residual, yang berarti residual tidak bersifat independen. Nah, ada kemungkinannya adanya efek sistematis atau faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara FA dan tinggi balok. Nah, kesimpulannya, model regresi linear yang digunakan tidak sepenuhnya cocok. Pola residual menunjukkan hubungan non-linear antara variabel, sehingga model yang lebih kompleks mungkin diperlukan. Residual tidak berdistribusi normal dan tidak independen. Ini berarti hasil regresi mungkin tidak sepenuhnya untuk diprediksi.
ada kemungkinan nilai ekstrim dalam data.